Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Di video kali ini kita tidak akan melakukan review satu produk atau membuat video tutorial, namun saya akan share sedikit pengalaman saya pada saat berbelanja di salah satu platform e-commerce. Dari tampilannya sudah bisa ditebak ya nama dari e-commerce-nya. Dan di sini untuk platform e-commerce-nya tidak ada masalah sama sekali. Yang bermasalah itu adalah oknum penjualnya. Jadi di sini ada dugaan percobaan untuk melakukan tindakan penipuan dari seller tersebut. Nah, jadi ceritanya pada saat itu saya akan mencari atau membeli lampu emergency Sunray L550. Keyword sudah saya masukkan. Lalu saya sort berdasarkan harga terendah dan bebas ongkir pastinya. Kemudian dapatlah produk tersebut diurutkan dari harga yang paling murah. Ada beberapa. Untuk harga yang ditawarkan itu harganya adalah harga wajar, sama seperti toko yang lain, bedanya ya kurang lebih hanya 10.000 saja. Karena lokasinya di Jakarta dan begitu saya check out, saya lihat itu tidak dikenakan biaya ke lokasi saya, maka saya pilih toko tersebut. Ini hanya sebagai contoh ya, untuk saya ngambilnya bukan di Surabaya, namun untuk toko yang ada di Jakarta. Kemudian setelah itu, begitu saya mau check out, tentunya saya akan tanya dulu ketersediaan stoknya ready atau tidak gitu ya. Bisa kita cek tuh di history transaksi saya. Nah, dari history chat ini bisa dilihat ya, sebelum saya CO, saya tanya dulu ke dia status barangnya itu ada atau tidak. Nah, ini sekali lagi dugaan penipuan ya. Saya bilang ini dugaan penipuan. Namun status dari tokonya sekarang sudah masuk ke dalam pengawasan pihak Tokopedia setelah saya report ya. Jadi udah diawasi nih. Jadi tidak ada transaksi lagi yang bisa dilakukan di toko ini oleh calon pembeli manapun setelah saya report. Nah, jadi sebelum saya order, saya tanya kronologisnya ya. Ready kak, bisa dikirim hari ini sebelum saya CO. Kemudian dibalas oleh sistem seperti ini. Kemudian selanjutnya jam 8 pagi udah balas, halo barang ready silahkan di order. Kemudian saya tanya, bisa kirim hari ini nggak ya kak? Ini jam 12 siang. Order sekarang kapan bisa kirim kak? Nah, ini udah jam 2 siang karena nggak dibalas sebelumnya. Kemudian jam 3 saya tanya lagi, khawatir minggu nggak ada pengiriman gitu loh. Dan seperti biasa dia nggak balas, baru dibalas di hari Seninnya tanggal 4 Juli. Halo barang ini ready silahkan diorder, bisa dikirim hari ini katanya dia, jam setengah 8 pagi kurang lebih begitu. Lalu sebelum CO saya tanya lagi nih, batas order kirim hari ini jam berapa? Karena saya baru baca chatnya di jam 2-an siang. Kemudian dia nggak balas, ya udah deh langsung aja saya check out, saya bayar, mohon diproses ya kak. Kemudian ternyata nggak dia kirim-kirim juga begitu saya cek pada jam 7 malam. Ya biasanya sih nggak jadi masalah. Terkadang barang sudah di drop oleh si seller atau sudah di pick up oleh kurirnya, namun statusnya belum berubah dan baru akan berubah. Ya terkadang di jam 10 malam baru berubah begitu loh. Dan dia nggak balas lagi tuh. Kemudian jam setengah 12 malam baru dia balas. Maaf kak, pesanannya tidak bisa dikirim karena produk sedang kosong dan restock masih 1 minggu lagi. Bisa dibantu untuk klik komplain sebelum terima barang agar dana bisa dikembalikan. Jadi ini ya dugaannya sih berpura-pura baik gitu ya. Nah, jadi dia bilang barangnya nggak ada. Namun ini statusnya adalah dia sudah menerima pesanan saya di sistem yang dia punya. Kalau seandainya dia sudah menerima pesanan atau order saya, secara otomatis nomor resi keluar. Dan nomor resinya sudah keluar di saat itu. Oke, nomor resinya sudah keluar. Nah, nomor resi sudah keluar, namun barangnya tidak dia antar ke kurir atau tidak di pick up oleh kurir. Oke, nah kemudian dia suruh saya untuk membatalkan. Walaupun dia suruh saya membatalkan di saat nomor resi sudah ada. Jadi sekali lagi ya, saya order ke dia, kemudian orderan saya masuk, dia terima orderan saya, maka di sistem nanti akan mengeluarkan nomor resi dari kurirnya. Namun harusnya itu kan kurir pick up barang yang saya order atau dia antar barang yang saya order ke si kurir. Namun itu dia tidak lakukan. Kemudian saya chat saya, dia bilang barangnya tidak ada dan disuruhnya lah saya untuk melakukan komplain. Dan saya berbaik sangka saja, pada saat itu saya berpikiran, wah baik juga nih seller gitu ya. Oke, udah kak. Kemudian ternyata saya salah klik di saat itu, saya minta pembatalan. Kemudian saya coba lagi untuk melakukan komplain. Pembatalan dengan komplain itu beda ya. Kemudian saya minta pembatalan komplain. Begitu pembatalan komplainnya sudah saya ajukan, otomatis itu tidak ada lagi permasalahan. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya.
Nah, di sini saya ada mengajukan komplain, bisa kita lihat. Nah, ini ya. Pesanan yang dikomplain yang ini. Ini udah masuk pesanan yang dikomplain. Nah, ini ya pesanan yang sudah dikomplain. Nah, yang ini ya. Nah, ini pesanannya sudah saya ajukan komplain, sudah masuk komplainnya, kemudian saya batalkan. Begitu saya batalkan, secara otomatis dipastikan dana dilanjutkan atau diteruskan ke si penjualnya secara otomatis, walaupun barang tersebut belum saya terima. Sistem Tokopedia adalah seperti itu ya. Jadi kalau kita mengkomplain suatu barang, kemudian dengan status nomor resi sudah keluar, lalu selanjutnya komplain kita batalkan, walaupun barang belum dikirimkan oleh si seller, maka secara otomatis sistem dari Tokopedia akan melanjutkan dana kita atau uang kita ke saldonya si penjual, dan itu yang terjadi. Dari mana saya tahunya? Dikarenakan di situ langsung muncul kolom ulasan produk yang ini nih. Padahal produk ini belum saya terima sama sekali dan saya tidak isi, saya biarin aja seperti itu. Jadi secara otomatis ya dana saya sudah dilanjutkan atau diteruskan ke si penjualnya. Karena ini baru kejadian dan saya meyakini ini belum dia cairkan ke rekeningnya dia, ke rekening pribadinya dia, jadi masih berada di saldo penjual di sistem Tokopedia. Selanjutnya saya minta bantuan Tokopedia Care. Oke, saya masuk ke bantuan Tokopedia Care dan saya ceritakanlah kronologisnya gitu ya. Nah, seperti ini nih kronologisnya. Nah, yang ini ya, saya belum terima pesanan yang ini. Baik, kami cek terlebih dahulu ya. Kendalamu perlu pengecekan lebih lanjut. Mohon tunggu ya, tanya akan bantu kamu terhubung dengan CFS Tokopedia Care gitu. Ini masih sistem nih yang menanggapinya. Mohon bantuannya ya Kak, sepertinya ini kasus penipuan. Nah, kemudian baru dia jawab nih, laporan Kakak kami terima ya. Baik Kak, bisa dicek di nomor resi ya Kak, pesanan belum dikirim. Jadi dari nomor resi itu kan akan terdeteksi kalau orderan kita itu belum dia kirim. Dan itu sudah saya coba cek tuh ya, saya sudah coba cek. Nah, ini misalnya saya akan coba nih untuk, saya waktu itu dia menggunakan antar aja. Nah, ini saya sudah coba untuk main tracingnya, saya coba tracing. Nah, seperti ini. Ternyata memang belum dikirim tuh, bisa kita lihat ya. Nomor telepon penerima tidak bisa dihubungi. Oke, penerima. Oke, penerima di dalam hal ini ya mungkin saya yang dia telepon oleh si kurirnya. Namun di sini bisa dilihat orderannya itu belum dia kirim ya, belum dia kirim sama sekali di sini. Kalau sudah dikirim, tentunya sudah saya terima di sini. Nah, dari situ bisa kelihatan. Nah, kemudian selanjutnya ya saya sudah bisa dicek di nomor resi ya Kak, pesanan belum dikirim, kita lanjutkan lagi ya. Namun kami digiring untuk membatalkan komplain dengan alasan barang ternyata tidak ready stock. Nah, ini saya salah ketik. Jika dana udah lepas ke seller, tolong diblokir dulu. Saya minta ke pihak Tokopedia-nya begitu. Karena ini baru saya batalkan komplain, sepertinya dana belum dicairkan oleh seller. Nah, kemudian Tokopedia Care bilang kami bantu koordinasikan lebih dahulu ya Kak. Kemudian baik Kak, dugaan potensi penipuan ini Kak, saya masih menganggapnya ini adalah dugaan potensi penipuan ya. Walaupun dalam pikiran saya sepertinya ini udah mengarah ke penipuan. Ini masih saya anggap dugaan ya. Jelas terlihat ada celah di sistem Topet yang perlu dibenahi, saya kasih masukan. Saya tunggu segera perkembangan kasus ini. Kemudian ditanganilah begitu ya. Febri cek kendala kakak finish dengan penerusan dana ke penjual karena kakak membatalkan komplain pada pusat resolusi ya. Nah, nomor resinya adalah seperti ini. Paket belum di pick up, untuk itu kami bantu koordinasikan dengan pihak penjual untuk konfirmasi pengiriman pesanan. Begitu. Kemudian hingga tanggal 6 Juli 2022 pukul 21.45 WIP kami juga sudah bantu review dana penjual senilai 225.000. Di review ini berarti di hold dananya. Jika nantinya tidak ada konfirmasi, ya sepertinya kalau di review ini sepertinya ya ini adalah di hold dulu, ditahan dulu. Kalau seandainya sellernya ingin mencairkan ya nggak bisa gitu ya. Jika nantinya tidak ada konfirmasi dari penjual untuk pengirimannya, maka kami akan bantu untuk pemindahan dana ke penjual ke saldo refund kakak. Kedepannya mohon untuk kakak tidak klik batalkan komplain sebelum kendala terselesaikan, agar kendala tidak tertutup otomatis dengan penerusan dana ke penjual ya. Semoga informasinya bisa membantu ya kak. Nah oke, ini screenshot yang saya kirimkan ke pihak Tokopedia-nya. Kemudian saya chat lagi.
Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas kenapa saya membatalkannya, dan dia bilang sudah diterima. Kemudian pihak Tokopedia-nya sekali lagi juga mengatakan hal yang sama ke saya, ya untuk lebih aware saja, lebih berhati-hati saja. Nah, kasus yang terjadi saat sekarang ini begitu saya report untuk toko ini ya, untuk toko ini itu langsung diawasi oleh pihak Tokopedia nih. Toko sedang tidak terima pesanan. Saat ini toko sedang dalam pengawasan. Coba wishlist atau cari barang dari toko lain. Jadi pihak Tokopedia ini gercep juga ya, langsung gerak cepat dia ya. Jadi bagi teman-teman yang lain harap berhati-hati ya pada saat melakukan transaksi, karena penipuan bisa terjadi kapanpun itu. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.